Hello and welcome to my YouTube channel. So you're watching my English lesson video. Jadi teman-teman, selamat datang di YouTube channel saya dan teman-teman sedang menonton video pembelajaran bahasa Inggris dari saya. So let's learn English together. Ayo belajar bahasa Inggris sama-sama. Baik, apa sih bahasa Inggrisnya pinjam dulu 100? Pinjam dulu 100? Atau teman-teman tahu tidak? 4 dalam bahasa Inggris itu 4. 14, 14, 40, 40. 4, 14, 40. Tetapi perhatikan penulisannya, di 40 tidak ada U-nya di dalam. Selanjutnya, 5, 15, 50. 5, 15, 50. 5, 15, 50. Perhatikan penulisan dan pengucapannya. Lalu, bagaimana sih menyebutnya dalam bahasa Inggris? 5 kali 6 sama dengan 30. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Terus jika ada yang bertanya, "May I have your phone number, please?" Bagaimana memberi respon jika ada orang yang bertanya nomor telepon atau nomor HP kamu? Bagaimana menyebutnya dalam bahasa Inggris? Dan teman-teman tahu tidak, kalau penulisan angka dalam bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Jadi misalnya angka 50.000 dalam bahasa Inggris tidak ditulis seperti ini loh. Juga misalnya 0,25. Dalam bahasa Inggris juga tidak ditulis seperti ini. Lalu seperti apa? Nah, penting untuk ikuti pembelajaran saya di video kali ini. So, selamat menyaksikan dan selamat belajar bahasa Inggris sama-sama. Nah, teman-teman, sebagai pengantar, yuk kita belajar kalimat-kalimat bahasa Inggris berikut. Yang pertama, I have two brothers. I have two brothers. I have two brothers. Saya memiliki dua saudara laki-laki. Number two, I work 5 days a week. I work 5 days a week. I work 5 days a week. Saya bekerja 5 hari dalam seminggu. Next. Can I borrow $100? Can I borrow $100? Can I borrow $100? Bolehkah saya pinjam $100? Next. She will be 17 next month. She will be 17 next month. She will be 17 next month. Dia akan berumur 17 tahun bulan depan. It takes me 20 minutes to get to work. It takes me 20 minutes to get to work. It takes me 20 minutes to get to work. It takes me 20 minutes to get to work. Membutuhkan waktu 20 menit bagi saya untuk sampai di tempat kerja. Atau to get to school jika ke sekolah. Next. Her father died 12 years ago. Her father died 12 years ago. Her father died 12 years ago. Ayahnya meninggal 12 tahun yang lalu. Atau mungkin dalam percakapan seperti ini. How many children are there in the school? How many children are there in the school? How many children are there in the school? Berapa banyak siswa yang ada di sekolah itu? Jawabannya mungkin about 300. About 300. About 300. Sekitar 300. This building has 30 floors. This building has 30 floors. This building has 30 floors. Bangunan ini memiliki 30 lantai. Bangunan ini memiliki 30 lantai. Next. The people lived in this place 2,000 years ago. The people lived in this place 2,000 years ago. The people lived in this place 2,000 years ago. Orang-orang itu tinggal di tempat ini 2,000 tahun yang lalu. Lanjut. He was born in 1987. He was born in 1987. He was born in 1987. Dia dilahirkan pada tahun
1987 atau tahun 1987. Nah, teman-teman dalam bahasa Inggris tahun 1987 dibaca 1987. Akan dipelajari lebih jauh di video pembelajaran saya yang lainnya tentang tanggal. Jadi tunggu ya. Oke, teman-teman bisa tidak tebak angka ini yang akan saya sebutkan dalam bahasa Inggris? 80,534. 80,534. 80,534. Nah, berapa coba angka itu? Ten, nine, eight, seven, six, five, 4, 3, 2, 1. Jadi yang benar adalah 80.534. 80,534. Mungkin saja ada teman-teman yang memang langsung bisa menebak, tapi ada juga yang merasa kesulitan ya. Nah, perlu diingat bahwa belajar bahasa Inggris itu butuh waktu dan kesabaran. Jadi, memang sebaiknya kita mulai dari dasar atau hal yang membuat kita untuk lebih mudah memahami selanjutnya. Nah, topik kita sebenarnya adalah expressions using numbers. Expressions using numbers. Atau penggunaan angka-angka dalam berbagai hal atau dalam berbagai ucapan dalam bahasa Inggris. Nah, tetapi ada baiknya memang untuk kita mulai dari hal yang sederhana dulu. Teman-teman, dalam bahasa Inggris, 0 itu dalam bahasa Inggris 0. Jadi 0, 0. Nah, mari kita menghitung kembali 1 sampai 10. Oke, 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu mungkin tidak terlalu susah, hanya beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya di pengucapan angka 3 itu dibaca 3. Jadi sedikit digigit lidahnya ujungnya. 3. Kemudian untuk angka 8 itu tidak perlu setengah mati, GH tidak dibunyikan. Jadi mudah, langsung saja 8, 8, 8. Jadi sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi mudah saja pengucapannya. Untuk 11 sampai 20, mari kita ucapkan bersama-sama lagi ya. 11 sampai 20. 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sekali lagi, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, yang perlu diingat di belasan itu diakhiri dengan tin. Jadi kebanyakan diakhiri dengan tin. Kecuali 11 dan 12, 11, 12, mereka memiliki nama khusus. Jadi kalau menemukan tin itu artinya belas. Kemudian kita masuk 20 sampai 100. Dalam bahasa Inggris 20 itu atau puluh itu berakhiran dengan T. Jadi 20, 20. Atau kalau dibaca cepat biasanya bunyinya 20. 20 atau 20. 21, nah gampang, 20 kan 20, 1, jadi 21, 21, 22, 22, 23, 23, dan selanjutnya. Nah, jadi teman-teman, kalau 27, yes, 27. 29, yes, 29. Oke, lanjut, 30, 30. 30, 30. 40, 40. 40, 50, 50. 60, 60. Kalau 64, yes, 64. 70, 70. 80, 80. 90, 90. Dan 100, 100 atau 100. Jadi, berakhiran dengan T kalau puluh. Nah, sebelum
membahas lebih jauh, mari kita bandingkan dalam pengucapannya. Jadi kita akan fokus di pronunciation atau pengucapan. Kita akan bandingkan 3, 13.30, 4, 14.40 dan selanjutnya. Mari teman-teman ikuti baik-baik. 3, 13.30 dan selanjutnya ke bawah. 3, 13, 30. 3, 13, 30. 4, 14.40. 4, 14, 40. Nah, ini yang biasa orang keliru salah dalam menuliskan. 40 itu tidak ada u-nya ya, jadi 4, 14, 40. 5, 15.50, 5, 15, 50. Jadi pengucapannya 5, 15, 50. Bukan 5, 15, 50. Soalnya banyak teman-teman yang biasa keliru mengucapkannya. Jadi yang benar adalah 5, 15, 50. Selanjutnya ke bawah lebih mudah. 6, 16, 60. 7, 17, 70. 8, 18, 80. 9, 19, 90. Nah, jadi mudah ya. Ingat, belas itu tin dan puluh itu t. Nah, selanjutnya kita masuk di 100. 100 itu bahasa Inggrisnya 100 atau 100. Jadi teman-teman bisa menyebutkan 100 atau 100. Sebutkan one kalau memang betul-betul ingin ditekankan. 100, 100. Sama seperti 200 ditekankan 200. Nah, kalau 100, 100, 101 gampang. 100, 100 atau 100 tinggal ditambah saja N1. Jadi gunakan N setelah 100. 101, 100 atau 101. 200, 200. 200, 200. 250, 250. 250. Nah, 500, 500. Selanjutnya mudah 700, 700 dan sampai di 1000. 1000 bahasa Inggrisnya 1000 atau 1000. Begitu. Kemudian 10.000, 10,000. Teman-teman 50.000? Yes. 50, 50, 1000, 1000. Jadi 50.000, 50,000. Terus kalau 50.000, 250 bahasa Inggrisnya? Nah, itu mudah saja. 50.000, 250. Kita pelan-pelan ya. 50.000, 250. 50 itu 50. 50.000, 50,000. 250, 200, 200, 50, 50. Jadi 200 boleh gunakan N di dalam 250. Jadi 50.000, 250 berarti 50,000, 250. Nah, itu di caranya. Selanjutnya sampai di 100.000, 100,000 atau 100,000. Lanjut sampai di 1 juta, a million atau 1 million. Nah, makanya ada muncul biasa millionaire itu jutawan. Jadi million itu juta, millionaire jutawan. Terus kalau miliar gimana? Kalau miliar itu billion. Jadi 1 miliar, a billion atau 1 billion. Makanya biasa juga kita mendengar kata billionaire atau miliarder. Oke. Terus kita masuk dalam latihannya ya. Teman-teman, jika 697 bahasa Inggrisnya apa? 697. 697. Yes, 697. 697. 697. Atau pakai N di dalamnya setelah 100. 697. Nah, teman-teman, semoga cara ini bisa membantu teman-teman untuk memahami angka jika sudah ditulis seperti ini. Nah, coba kita lihat angka 697, maka cara menyebutkan dalam bahasa Inggris itu kita satu-satu. 600, 600, dan 97, N97. Jadi 697, 697, 697. Teman-teman boleh menggunakan and, boleh juga tidak.
Tapi pada umumnya orang menggunakan N, jadi 697. Nah, 3402, maka caranya adalah 3000 itu 3000. Jadi 3000, 3000, 402, 400, 402. 3402 atau 3402 tanpa menggunakan kata N di dalamnya. 80.534. Jadi caranya pelan-pelan saja kalau baru belajar. 80.000, 80.000, 80,000, 80,000. 500, 500, and 34, 34. Jadi 80,534 atau 80,534. Nah, seperti itu. Jadi pelan-pelan saja dan semakin terbiasa akan semakin lancar. Nah, caranya itu dengan apapun yang dibutuhkan sebutkan dalam bahasa Inggris. Misalnya butuh 55.000. Bilang I need 55,000. 55.000 rupiah. I need 55,000 rupiah gitu. Atau tadi kembali ke pertanyaan awal, bolehkah saya pinjam 100.000? Bahasa Inggrisnya, can I borrow 100,000 rupiah? Can I borrow 100,000 rupiah? Nah, itu bahasa Inggrisnya. Boleh pinjam 100? Oke, itu. Atau apapun yang ada yang teman-teman butuhkan. Misalnya butuh 5 buku. Ya sudah, sebutkan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, I need 5 books. Nah, dengan cara berlatih seperti itu, maka akan semakin terbiasa. Atau misalnya ada 50 siswa di dalam kelas. Nah, ada itu bahasa Inggrisnya, there are 50 students in the classroom. Ada 50 siswa dalam kelas. There are 50 students in the classroom. Jadi, dilatih terus maka akan semakin lancar untuk menggunakan angka-angka. Dan betapa pentingnya untuk menguasai itu semua. Dengan mengetahui banyak angka atau bisa menyebutkan dengan lancar dalam bahasa Inggris, teman-teman yakin bisa membuat kalimat bahasa Inggris dengan banyak. Mungkin tadi sudah terbayang lah. Terus sudah terbayang ya apa perbedaan penulisan angka dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ini dia. Kalau dalam bahasa Inggris itu menggunakan koma. Jadi misalnya 1 juta dalam bahasa Inggris ditulisnya seperti ini. 1 juta. Nah, sementara dalam bahasa Indonesia pakai titik. Jadi terbalik. Bahasa Inggris 1 juta seperti ini, bahasa Indonesia seperti ini. Gitu. Sebaliknya dibilang desimal atau koma. Jika misalnya 0,25, maka dalam bahasa Inggris menggunakan titik. Jadi itu dibaca 0.25. 0.25. Sementara dalam bahasa Indonesia menggunakan koma. Jadi terbalik. Seperti ini. Oke. Baik, untuk menanyakan nomor telepon atau nomor handphone, teman-teman bisa mengatakan, what's your mobile number? What's your mobile number? Atau, what's your mobile phone number? What's your mobile phone number? Atau, what's your cell phone number? What's your cell phone number? Nah, ketiga ungkapan itu bisa digunakan ketika menanyakan nomor handphone dalam bahasa Inggris. Mobile number, mobile phone number, atau cell phone number. Nah, istilah mobile phone number itu digunakan dalam British English atau bahasa Inggris versi Inggris. Dan itu di negara UK atau United Kingdom atau di Inggris. Sementara istilah cell phone untuk HP digunakan di American English atau bahasa Inggris versi Amerika, yaitu di US atau United States of America di Amerika. Baik, teman-teman, kita fokus sekarang di telephone numbers atau menyebutkan nomor telepon dalam bahasa Inggris. In telephone numbers, you say each number separately, often with a pause after 2 or 3 numbers. Jadi dalam bahasa Inggris itu, dalam mengucapkan nomor telepon, kita mengucapkan angka satu-satu. Dan biasanya ada jeda atau pause setelah 2 atau 3 angka. Jadi misalnya nomor teleponnya 509236, maka bahasa Inggrisnya
509 236. 509 236. Jadi menyebutkan nomor telepon itu 0 itu dibaca saja O. Sekali lagi 509 236. Bahasa Inggrisnya 509 236. Nah, jika ada double angkanya di dalam, maka misalnya 02166 itu dibaca O2166 atau O2166. Nah, seperti itu. Kita mungkin nomor HP kita 085 242 97 9754. Maka bahasa Inggrisnya 085 242 979 754. Nah, jadi seperti itu. Gampang sekali. Baik, selanjutnya decimals atau bilangan desimal. Misalkan contoh dalam bahasa Indonesia 0,1. Jadi dalam bahasa Inggris ditulis seperti ini ya. 0.1 bacanya itu 0.1. 0.1. Jadi titik itu dibaca point dalam bilangan desimal. Kemudian 0,25 itu dibaca 0.25. 0.25, 0.25. Jadi jangan dibaca 0.25. Itu dibaca atau disebutkan satu-satu. 0.33 baca 0.33. 0.33. Bahkan jika 3, misalnya 3.976. Nah, ini yang berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa saja kita membacanya 3.976. Padahal dalam bahasa Inggris itu berarti 3.976, yang dalam bahasa Indonesia 3,976. Jadi bagaimana menyebutnya dalam bahasa Inggris? Sederhana, dibaca satu-satu. 3.976 bacanya 3.976. Jadi dibaca seperti itu. Oke, saya yakin teman-teman semakin mengerti, dan silakan melatih sendiri jika menemukan angka-angka, terutama bilangan desimal, sebutkan dengan cara seperti itu. Gunakan point untuk menyebut titik. Baik, teman-teman coba jawab pertanyaan bahasa Inggris berikut. What 6 plus 4? What 6 plus 4? Berapa coba? Oke, jika teman-teman menjawab 10, berarti jawaban Anda benar. So your answer is correct. 10. 6 plus 4 is 10. Baik, mari kita belajar matematika sederhana dalam bahasa Inggris. Tambah, bahasa Inggrisnya plus. Jadi tambah plus. Kurang minus. Kurang minus. Kali times. Times. Bagi divided by. Divided by. Sama dengan is atau equals. Is atau equals. Jadi contohnya 7 tambah 6 sama dengan 13. Maka dalam bahasa Inggris 7 plus 6 is 13. 7 plus 6 is 13. Atau 7 plus 6 equals 13. Jadi boleh menggunakan is atau equals untuk sama dengan. Selanjutnya 82 kurang 7 sama dengan 75. 82 dikurang 7 sama dengan 75. Maka dalam bahasa Inggris 82 minus 7 is 75. 82 minus 7 is 75. Kemudian 5 kali 8 sama dengan 40. 5 times 8 is 40. Atau 5 times 8 equals 40. Nah, kalau 100 dibagi 4. Coba teman-teman, 100 dibagi 4. Yes, 100 divided by 4 equals 25. Atau 100 divided by 4 is 25. Nah, bagaimana? Cukup banyak pengetahuan baru tentang angka dalam bahasa Inggris ya. Nah, semoga pembelajaran lewat video ini bisa membantu teman-teman semua.
Nah, saya ingatkan jangan lupa subscribe, terutama teman-teman yang baru pertama kali menonton video pembelajaran saya. Jangan lupa subscribe, like, dan lebih bagus jika di-share atau dibagi sama teman-teman ya. Juga jangan lupa menonton video-video pembelajaran saya yang lainnya di Yansen Bhatti channel YouTube. Jadi atau di Learn English with Mr. Yansen. Nah, terima kasih banyak untuk perhatiannya. Thank you very much for watching this English lesson video about expressions using numbers. Semoga membantu teman-teman untuk atau memperkaya pengetahuan teman-teman tentang angka dan bilangan dalam bahasa Inggris. So, thank you so much. Have a nice day. Bye.